A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhalna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-hadi Allahumma hadina min indika wafdi alaina bifadlika wa anzil alaina min rahmatika waftah alaina abwaaba hikmatika wansur alaina birahmatika arhamar rahimin. Ya al-ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hari ini kita kembali berjumpa di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan kembali mempelajari ya sedikit demi sedikit apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran, agar Al-Quran ini menjadi kitab yang memberikan petunjuk kepada kita di dalam menjalani kehidupan. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah di yaumul mahsyar nanti, dijauhkan kita dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, di manapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita di surah Al-Baqarah, dan kita akan masuk ke ayat yang ke-113. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-113 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, wa qalatil yahudu laisatin nasara 'ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu 'ala syai' wa hum yatluna al-kitab kadzalika qala alladziina la ya'lamuna misla qawlihim fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Ayat ini sahabat iDream yang dirahmati Allah masih menyoroti tentang sikap sikap dan keingkaran, kesombongan ya, sebutlah ya yang jelek-jelek itu dari orang-orang Yahudi yang ketika itu menjadi objek dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi datang Rasulullah kepada mereka menyampaikan Al-Quran, tetapi kemudian mayoritas mereka menghadapi dakwahnya Rasulullah SAW itu dengan keingkaran, kesombongan, kebencian, bahkan pada puncaknya mereka ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, dan itu dibuktikan dengan beberapa serangkaian tindakan yang pada puncaknya adalah keberanian mereka untuk kemudian memerangi kaum muslimin, sehingga kemudian Rasulullah memerintahkan pasukan kaum muslimin setelah selesai perang Ahzab untuk kemudian memerangi orang-orang Yahudi, dan pada akhirnya kemudian semua orang-orang Yahudi yang laki-laki dewasa ditangkap, berhasil ditaklukkan, lalu kemudian dikasih opsi gitu kan, mau patuh apa enggak. Kalau
kalau nggak mau patuh ya resikonya dihukum mati gitu ya. Dan ternyata ya mayoritasnya mereka lebih memilih dihukum mati. Saking gengsinya gitu kan ngikutin Nabi Muhammad, mendingan mati aja. Ya nggak apa-apa kalau kata Nabi kan, malah layak begitu kan. Akhirnya dieksekusi lah ya, ada 600 orang lebih laki-laki ya, bangsa Yahudi ketika itu karena pengkhianatan mereka di perang Ahzab. Dan yang menjadi tokoh sentral dari kaum muslimin ketika itu adalah Sayyidina Mu'az bin Jabal kalau nggak salah ya. Atau Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, saya lupa ya. Beliau menderita luka ya karena penyerangan orang-orang Yahudi ketika itu ya, ketika orang kaum muslimin menghadapi orang-orang kafir Quraisy dan sekutunya di perang Ahzab ya. Sementara orang Yahudi yang di dalam ternyata berkhianat gitu kan. Dan kemudian Allah memberikan hukuman ya melalui Nabi Muhammad terhadap pengkhianatan orang-orang Yahudi. Nah, itu semua memang ya, dasarnya karena dia dalam hati mereka gitu ya. Dalam hati mereka, di dalam keyakinan mereka. Ini seperti yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-113. Wa qalatil yahud, ya, berkatalah orang-orang Yahudi, laisatin nasara 'ala syai'. Ya, orang-orang Nasrani itu tidak menganut sesuatu agama yang mereka anggap benar. Jadi bagi orang-orang Yahudi ya sudah jelas kan orang-orang Nasrani itu mengimani kitab Injil gitu kan yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, walaupun sebagiannya kemudian menyeleweng gitu ya dengan mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan gitu kan, atau anak Tuhan ya. Dan karena itu kemudian orang-orang Yahudi mengatakan ya orang-orang Nasrani itu ya orang-orang Nasara itu sesungguhnya tidak menganut agama apapun ya, tidak, agamanya nggak benar gitu ya. Nah, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalatin nasara, demikian juga ya telah berkata orang-orang Nasrani ya laisatil yahudu 'ala syai', ya orang-orang Yahudi juga enggak benar agamanya gitu kan. Wa hum yajnunal kitab, padahal kedua bangsa ini ya kedua agama ini ya kedua agama ini ya, Yahudi dan Nasrani ini sama-sama ya mereka membaca kitab. Keduanya ini Allah turunkan ya, kitab. Yang satu Allah turunkan Taurat, yang satu Allah turunkan Injil. Tapi kemudian keduanya berbantah-bantahan dan menganggap ya, masing-masing tidak ada yang benar. Ya. Lalu kemudian Allah katakan, kadzalika qala alladzina la ya'lamuna misla qaulihim. Ya. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu, ya atau orang-orang musyrik Arab ya, menurut para mufassir. Ya berkata seperti ucapan mereka itu ya, orang-orang Quraisy juga ketika itu menganggap orang-orang Islam ya agamanya nggak benar juga itu ya. Yang benar ya agama mereka aja gitu. Ya. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Maka Allah ya akan menjadi penentu ya, atau menjadi hakim bainahum, di antara mereka semua. Ya. Pada hari kiamat nanti atas apa yang telah mereka perselisihkan. Orang kafir Quraisy ketika itu menganggap orang Islam tidak benar, orang Yahudi ketika itu menganggap orang Nasrani tidak benar, ya, orang Nasrani menganggap orang Yahudi tidak benar. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, nanti ya di hari kiamat ya, Allah akan menjadi hakim penentu siapa yang sesungguhnya yang benar gitu kan. Ya. Apa yang mereka perdebatkan, mereka perselisihkan itu nanti akan Allah jelaskan, ya, akan Allah putuskan ya, apa yang sebenarnya. Jadi dalam hal ini ya menurut para mufassir ya, kalimat ya ayat yang menyebutkan dan orang-orang wa qalatil yahudu ya, dan berkata orang-orang Yahudi ya laisatin nasara 'ala syai', begitu kan ya, bahwa orang-orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu yang pegangan yang berupa agama yang benar.
padahal Nabi Isa telah datang kepada mereka lalu mereka mengingkarinya. Ya, dan orang-orang Nasrani juga berkata ya bahwa orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu yang dipegangan berupa agama yang benar, padahal Nabi Musa telah datang kepada mereka lalu mereka mengingkarinya. Ya, dan kedua kelompok ini sama-sama membaca Alkitab, ya, membaca kitab yakni Taurat ya dan Injil. Nah, apa yang disebutkan di dalam ayat ini merupakan isi perdebatan antara bangsa Yahudi dan Nasrani di hadapan Rasulullah. Nah, ya. Adalah ya seorang Yahudi yang bernama Rafi bin Armalah ya, mengatakan kepada orang-orang Nasrani, kalian tidak punya sesuatu pegangan dan telah kafir terhadap Isa dan Injil. Nah, itu yang kata Rafi bin Armalah ini ya. Nah, lalu kemudian seorang Nasrani dari Najran ya menanggapi ya, dengan mengatakan kalian juga tidak punya satu pegangan dan telah kafir terhadap Musa dan Taurat. Nah, demikian pula orang-orang musyrik Arab yang tidak berilmu, mereka juga mengatakan seperti ucapan ahli kitab, maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Jadi kesimpulan ayat ini sebetulnya ya secara general, secara umum ya bahwa ya, menggambarkan bahwa orang Yahudi beranggapan ya orang-orang Nasrani tidak mempunyai pegangan ya, dalam beragama sedikit pun. Orang-orang Yahudi mengingkari Nabi Isa al-Masih, padahal mereka membaca kitab ya, Taurat yang di dalamnya terdapat berita tentang kedatangan Nabi Isa juga. Nah, orang-orang Yahudi ya memberikan sebutan kepada Al-Masih dengan sebutan yang tidak sepantasnya. Saking mereka mengingkari ya kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Nah, orang-orang Nasrani beranggapan pula bahwa orang-orang Yahudi tidak mempunyai pegangan agama yang benar karena orang Yahudi telah mengingkari kenabian Nabi Isa itu kan, yang bertindak sebagai penyempurna agama Yahudi ya, agama mereka. Karena kan Nabi Musa bukan nabi terakhir gitu kan, ada lagi nabi setelah itu yaitu Nabi Isa, dan Nabi Isa juga bukan nabi terakhir karena setelah itu akan datang Nabi Muhammad SAW. Nah, pada kedua bangsa ini tadi ya sebagaimana disebutkan sama-sama Allah turunkan kitab. Yang semestinya ya dengan datangnya dengan adanya kitab di sisi mereka ya tidak patut bagi mereka untuk kemudian saling bantah-bantahan, tuduh-menuduh begitu ya. Nah, kalau begitu ya mereka mengatakan sesuatu yang sebetulnya tidak termaktub ya di dalam kitab mereka. Karena memang ya Taurat ya, memuat berita gembira tentang kedatangan Al-Masih ya yang menyempurnakan peraturan-peraturan agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Bukan untuk membatalkannya, tetapi mengapa kemudian sampai terjadi bahwa orang Nasrani membatalkan sama sekali agama orang-orang Yahudi. Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa agama mereka sebenarnya satu ya antara Yahudi dan Nasrani ini. Hanya saja karena ada bagian-bagian yang dibuang dari sisi kitab kedua kitab ini ya, sisi di Taurat ada yang dibuang oleh orang Yahudi, kemudian di kitab Injil juga ada yang disembunyikan oleh orang Nasrani begitu. Maka kemudian terjadilah ya tuduh-menuduh tadi begitu ya. Nah, dengan demikian ya kitab yang mereka baca itu menjadi bukti kedustaan mereka sendiri. Nah, kata-kata yang mereka ucapkan bukanlah persoalan baru ya, bahkan bangsa sebelum mereka mengatakan sesuatu tanpa didasari oleh bukti-bukti yang kuat ya, seperti misalnya penganut Wasaniyah ya atau ada juga penganut paganisme ya atau penyembah berhala. Mereka juga ya sama ya mengatakan pada agama lain bahwa agama yang dianut itu tidak punya pegangan. Seperti yang dikatakan oleh orang-orang Arab Quraisy ya, yang ketika itu memusuhi Rasulullah SAW. Ya pada dasarnya kalau manusia itu mengetahui yang sebenarnya tentu tidak akan ada ya, istilahnya pertentangan yang bersifat prinsip. Nah lalu kemudian Allah memberikan penegasan bahwa nanti di hari kiamat ya, segala kebenaran dan kebatilan yang diperselisihkan oleh manusia, secara khusus dalam konteks ini adalah apa yang diklaim apa yang diperselisihkan oleh orang Yahudi, orang Nasrani dan orang-orang Arab Quraisy yang pada dasarnya ketiganya sama-sama membantah ya atau tidak menerima kenabian Nabi Muhammad SAW, maka nanti itu semua akan Allah putuskan ya, akan Allah jelaskan ya, siapa yang sebenarnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala keyakinannya.
Dan pada akhirnya ya mereka yang kemudian keyakinannya, prinsipnya ya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebenaran ya, dan sebaliknya itu adalah sebuah kebatilan ya, maka jelas ya nanti di hari kiamat mereka akan menjadi penghuni api neraka. Walaupun ya bangsa Yahudi dulu pernah diturunkan seorang nabi bernama Nabi Musa, lalu kemudian mereka dibekali kitab, lalu pada akhirnya kemudian ya, mereka mengingkari Rasul terakhir yang Allah turunkan gitu ya. Maka sebetulnya tidak ada apa-apanya itu ya keyakinan mereka terhadap Nabi Musa dan kepada Taurat, apalagi kemudian Taurat yang ada di tangan mereka ketika sampai pada masa Nabi Muhammad sudah berubah-ubah ya, sudah ditambah dan dikurang-kurangkan. Ya, dan itu merupakan sebuah pengkhianatan besar ya. Karena prinsipnya Allah itu ya tidak menyukai orang-orang yang mengadakan kedustaan begitu kan. Ya kan? Dibilangnya ini agama padahal bukan, ini kata Allah padahal bukan, kan begitu ya. Itu kan satu, kalau Allah bilang tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang seperti itu. Nah demikian juga dengan orang-orang Nasrani gitu kan, walaupun mereka ya telah diutus kepada mereka seorang nabi ya dengan mukjizat yang luar biasa gitu kan, yaitu Nabi Allah Isa alaihissalam ya, bin Maryam, dan kemudian Allah menurunkan kitab juga kepada mereka, itu kitab Injil. Nah, tetapi pada masa Rasulullah SAW ya sudah jelas di dalam Injil dikabarkan akan datang seorang nabi ya, nabi terakhir begitu kan, ismuhu Ahmad, kan jelas malah dalam Injil kan namanya Ahmad. Tetapi mayoritas orang-orang Nasrani ketika itu pada masa Rasulullah tidak menerima tidak menerima Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Maka ya kehadiran Nabi Isa begitu kan, keberadaan kitab Injil di sisi mereka ya, apalagi Injil itu sama ya, sudah diporak-porandakan, sudah dicampur-campur, maka tidak akan mendatangkan maslahat kepada mereka di hari kiamat. Yang ada mereka kemudian akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, beruntunglah kita orang Islam ya, jagalah keislaman kita dengan sebaik-baiknya ya. Pahamilah Al-Quran dengan sebaik-baiknya yang jumlah ayatnya ribuan ini, jangan sampai kemudian kita abaikan. Nah, insyaallah ya ketika kita memegang Al-Quran dengan sebaik-baiknya, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan berpihak kepada kita. Karena memang pada hakikatnya ya Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan umat Islam adalah umat yang memang ya Allah sebutkan ya, kalau dalam Al-Quran kan inna dina indallahi al-Islam, ya, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan pada hakikatnya ya, apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul dari mulai Nabi Allah Adam ya, dari Nabi Allah Adam terus ke Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad ya, isinya adalah risalah keislaman ya, ajaran Islam. Hanya saja syariatnya yang kemudian berbeda-beda. Dan disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran adalah kitab terakhir yang Allah turunkan kepada manusia, yang kemudian ya, di dalam kitab ini terkandung kitab-kitab sebelumnya. Artinya apa? Orang-orang yang mengimani kitab-kitab sebelumnya ya, wajib tunduk kepada Al-Quran untuk menyempurnakan segala keyakinan mereka tentang ajaran-ajaran agama. Mudah-mudahan nanti di akhirat ya kita akan menjadi kelompok yang Allah selamatkan ya, menjadi kelompok yang itu tadi ya, yang kebenarannya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Edri, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah semata-mata dari kealfan dan kelaban saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.